Fuji baru saja tampil sebagai bintang tamu dalam podcast milik Vena Melinda, Ibunda Verrell Bramasta. Seperti diketahui, akhir-akhir ini, kedekatan Fuji dan Verrell Bramasta ramai menjadi sorotan publik. Mama Vena, begitu sapaan akrabnya, pun tampak memberi restu secara tidak langsung kepada Fuji. Dalam podcast tersebut, Mama Vena menggelar sesi tanya-jawab dengan warganet seputar hubungan Fuji dan Verrell. Dalam podcast tersebut, Mama Vena juga didampingi oleh putra keduanya, Atala Naufal. Namun yang kini menjadi sorotan warganet adalah saat Mama Vena membayangkan serunya jika Fuji dan Atala benar-benar menjadi ipar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, akhirnya Masya Allah, ini tamu yang benar-benar ngebuat semua orang heboh. Dari media TikTok, media Instagram, semua media kayaknya. Aku harus live, padahal nggak pernah loh aku tuh live. Dan aku nggak pernah masak loh guys. Ini baru pertama kali bintang tamu yang aku masakin spesial. Padahal aku udah make up, sampai ini bau bawang ya. Aduh, jadi gak enak karena tadi aku datangnya agak telat 10 menit. Aduh, siapa lagi kalau bukan Fujianti. Halo. Aku sekarang harus manggil Uti ya. Biar apa? Akrab. Itu panggilan keluarga aku sih. Uti ya. Jadi yang namanya Uti ini, aduh fansnya. Tahu nggak kamu? Yang namanya nanya ke Uti itu ada 8.500, yang nge-like itu hampir berapa ratus ribu. Di Instagram tante nggak pernah lo sebanyak itu. Luar biasa. Kamu anak ajaib apa gimana sih? Tante, enggak, rezekinya dengan Tuhan alhamdulillah. Dapat fans loyal, baik, solid. Kalau ngomongin fansnya itu dari aku lebaran dikirim empe-empe itu banyak banget. Itu enak banget dan sampai sekarang tadi nih guys aku dikirim lagi tumpeng. Coba mau ngapain kirim tumpeng? Itu mungkin buat selamatan kali ya, Tante ya. Kenapa? Bisa lo ngecoba. Itu nasi kuning, dalam arti kata nasi kuning tumpeng loh, itu kenapa ya? Selamatan mungkin nama baru kali ya, panggilan baru dari Fuji ke Uti. Bukan Verfu ya? Karena Verfu ya. Verfu apa yo? Ayo singkatannya, kepanjangannya. Verrell Fuji. Gimana sih rasanya jadi superstar tapi di media TikTok ya? Kan sebenarnya Fuji itu konten kreator ya, tapi Aku kayaknya juga heboh content banget creator ya. Heboh banget kok bisa gitu menggoncangkan universe gitu loh. Jujur juga nggak ngerti Mas. Aku nggak pernah ekspektasi aku pernah ada di titik ini sih. Jadi waktu awal mula kejadian yang waktu itu abang aku, itu kan viral banget ya, meledak banget. Aku masih kuliah baru semester 3, paling aku mikir cuti dulu deh, paling aku terkenalnya juga 3 bulan sampai 6 bulan terus yaudah hilang nama aku gitu loh. Tapi alhamdulillahnya Tuhan kasih rezeki semakin meningkat. Jadi nggak pernah ada ekspektasinya ke sini sih. Tapi kalau ngeliat mukanya Fuji tuh cantik banget loh. Bener. Enggak. Aku soalnya kan akhirnya kepo ya. Ngeliat Uti dari yang waktu kejadian itu yang masih rambutnya pendek, masih tomboy banget aku itu. Mukanya kayak anak SD saking baby face gitu ya. Ke sekarang mungkin dari hati kali. Uti udah mature, tapi bukan mature jadi kayak berubah mukanya, enggak, tapi tambah apa ya, menarik gitu. Aku sih ngeliatnya menarik ya. Tante, aku kalau dipuji aku bingung. Iya bener, aku sih apa. boleh tanya ya guys, aku nggak pernah muji orang, tapi kalau aku melihat Uti sekarang itu memang kayak ada sesuatu gitu, kayak ada magnet gitu. Ngerasa nggak sih kalau Uti itu udah bertransformasi menjadi wanita dewasa yang sukses, tapi juga bisa punya posisi yang bagus di masyarakat? Udah ngerasa nggak sih di titik itu gitu? Kadang-kadang sih, kadang-kadang aja kan. Gimana ya? Kalau ngerasa dewasa, jujur aku belum ngerasa aku dewasa Tante. Kadang aku masih belum bisa mengontrol emosi aku sepenuhnya. Dan menurut aku improvement sifat aku yang sekarang juga itu karena sifat aku yang dulu juga nggak bagus. Tapi berkali-kali aku ditegur orang, kena masalah, ada hubungan gak baik sama orang. Itu jadi bikin aku kayak apa ya yang salah sama diri aku, jadi aku pengen improve, apa yang gak baik aku kurangin. Tapi belum sepenuhnya sebenarnya. Aku takut kadang aku ngomong kayak gini nanti netizen ekspektasinya terlalu tinggi. Aku tuh belum sedewasa itu juga kok. Masih ada suka ngambek, suka silent treatment, masih ada kayak gitunya. Iya, tapi nggak kelihatan sih. Overall kalau tante nih kan baru berapa kali ya kita ketemu, 2 kali.
attitude-nya bagus, kemudian Uti itu konsisten ya untuk produktif, kemudian bisa mengendalikan diri, apalagi netizen kan mau tahu sendiri ya, tapi bisa ngelewatin itu hebat Tapi sih. kayaknya ini deh aktifan tante deh lebih produktif deh. Iya enggak lah. Story-nya lebih banyak. Kalau aku nih, kalau lagi ada konten aku upload, kalau enggak ya udah deh. Tapi intinya udah ngerasa dong bahwa apa yang dicita-citakan dari kecil kan semua orang pengennya sukses, cantik, terkenal, kaya raya. Udah dong nyenengin orang Alhamdulillah tua. udah. Alhamdulillah udah. Insya Allah Udah kalau ya. jangan Jadi kalau apa yang belum kesampaian? Jodoh kali ya. itu doang sih kayaknya. Pacar belum kali ya. Aku pacar baru punya sekali. Sekali ya. Tapi nggak jadi skala prioritas aku juga sih sebenarnya. Kalau udah lagi main sama teman, lagi kerja, udah sibuk, Lupa. ya udah lama-lama udah berbulan-bulan dan sekarang udah berjalan 2 tahun setengah. Oh, lama juga ya ternyata aku jomblo ya. Mungkin itu yang bikin netizen greget kali ya. Nah, kalau aku jalanin kehidupan aku tanpa sadar aja, karena bukan prioritas aku ya. Kalau dulu-dulu ya ada yang ngedeket ya. Oke, alhamdulillah ada yang nemenin. Kalau enggak ya udah nggak nyari gitu. Jadi Uti bukan termasuk orang yang kalau nggak ada pasangan panik attack nggak ya? Kayaknya dulu mungkin waktu baru Iya. putus ya, sempet aduh kayaknya karena kan terbiasa punya pacar ya. Saat itu kan pacaran lumayan lama, setahun ya. Jadi pas putus ngapain ya hari ini? Apalagi Kok malam aku nggak minggu ada- ya. Iya, kok nggak ada yang aku kabarin ya? Kok nggak ada yang nanyain kabar aku ya? Kayaknya aku harus punya pacar deh. Tapi lama-lama berbulan-bulan kemudian, aduh udah deh, kayaknya nggak punya pacar juga nggak masalah gitu. Jadi gimana Uti? Jadi sudah merasa puas ya dengan pencapaian sampai di titik ini? Puas, aku alhamdulillah bersyukur banget sih. Enggak ada mengejar sesuatu lagi sih sebenarnya. Tapi kalau dikasih jodoh tahun ini nggak nolak ya? Kalau urusan jodoh aku nggak nolak. Oh gitu. Tapi udah ada bayangannya? Fotokopi kali bayangan. Bayangannya, ya aku pengen kalau laki yang bertanggung jawab aja sih, bisa menuntut aku lebih baik, bisa takut dipelintir. Enggak kan ini kan nggak live saya. Iya Ini sih. bisa ini tonton lagi. Kalau laki, ya pengennya sih bisa yang menuntun aku, yang laki, yang gentle, yang bisa, ya kalau bisa yang cakep ya, yang cakep. Oh harus dong. Dan kalau bisa yang sepadan sih alhamdulillah banget ya. Sepadan tuh finansial kan? Enggak juga sih, mungkin kan nggak bisa dipukul sama rata ya tante ya kalau soal finansial, tapi seenggaknya ya dia bisa provide aku juga gitu loh, nggak perlu mewah-mewah tapi seenggaknya kita sepadan ya nggak susah gitu. Karena kan aku udah sampai di titik ini nggak mungkin Iya, dong iya. aku Downgrade. iya. Ya itu nggak berlebihan dong guys. Memang harus jadi perempuan tuh seperti itu. Bibit, bebet, bobot. Setuju nggak? Setuju. Ada bayangannya nggak siapa kira-kira? Dibayang-bayangin aja ada kok di Iya tapi kan? di otak aku aja tante nggak boleh kebayang aku. Loh enggak, tapi kan biasanya aku nih umur 23 udah nikah loh. Tante nikah umur 23. Aku masih 22. Iya, tapi kan umur 22 udah ketemu bayangannya waktu itu ya. Bayangannya tuh itu ada. Oh, aku udah tahu nih kira-kira dia lah. Ketemunya waktu umur berapa? Ketemu 20 kan Abang None. Oh, berarti butuh aku 3 tahun dong. Kalau 3 aku tahun. masih 22 ya. Setahun lah Nggak ya. tahu ya udah ketemu apa belum sama jodoh kan itu rahasia Tuhan. Enggak, tapi kan kalau bayangan ada dong kira-kira nih yang kayaknya sih dialah gitu. Dibayang-bayangin juga ada. Wah. Dibayang-bayangin, didoain ya kalau jodoh alhamdulillah, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Cukup jadi relasi, jadi teman. Teman tapi mesra ya. Kan ada tuh lagunya. Oh iya, tapi Dia emang kan- lagi hits iya ya, kan? HTS, Aku punya lagi. teman. Ada tuh lagunya Ratu dulu, tau kan? Teman sepermainan, TTM. Tapi sebenarnya menurut Fuji cowok idealnya seorang Uti ya, Fujianti yang begitu terkenal. Aduh, aku kan lihat ya di Instagramnya, di TikToknya terutama tuh orang sampai histeris banget loh. Sampai tadi ada yang ngomong, tante ikat Uti nggak boleh pulang sampai kayak gitu loh, Tapi ngefansnya. aku suka sih diikat. Itu gimana maksudnya? Jadi pertanyaannya apa? Iya, Pertanyaannya pengen pertanyaannya. lelaki yang seperti apa? Iya, yang ada di angan-angan dong, boleh dong, kan nggak apa-apa. Orang harus punya Sifat bayangan. atau- Semuanya, the whole request seorang Fuji kan boleh dong. Aku suka orang yang bisa aku ngajak ngobrol terus sih tante. Aku suka ngobrol Semua hal. semua hal. Even kita harus berdebat tapi nggak debat banget ya. Iya. Even kita harus berdebat ya nggak apa-apa. Jadi kita gak bakal bosen gitu, apa aja diobrolin dari A sampai Z. Mulai dari hal lucu, serius, semua bisa diobrolin. Berarti harus pintar dong.
harus pintar. Iya. Kalau Karena- misalnya kita ngobrol dianya nggak ngerti obrolan kita kan juga capek. Aku pernah Ada ada ya? lah kenal ya deket lah sama cowok, terus ngobrolnya nggak nyambung. Itu capek banget, aku nggak bisa. Padahal packaging oke. Packaging oke, tapi nggak Finansial oke. oke. Tapi dong, Tapi kok ngobrolnya itu aja ya. itu aja dan agak nggak nyambung. Mungkin beda dunia kali ya. Nah, tapi sebenarnya aku juga suka sih kalau misalnya agak-agak Beda profesi. beda profesi, beda dunia, beda circle. Aku juga suka karena aku akan mengenal dunia baru, dia akan mengenal dunia aku. Tapi dianya mau ngerti dunia aku nggak gitu loh. Aku pengen Jadi nggak gitu. suka yang cemburuan. Suka lagi. Oh suka. Oh my god, beneran nih. Aku suka dicemburuin, Berarti tapi aku kalau suka nanti diatur. kalau nanti married gitu terus nggak boleh kamu TikTok Jangan lagi. dong, itu diatur itu. Kalau Oh. cemburu kayak mungkin dia kayak ngambek-ngambek atau ini cowok siapa sama siapa Iya, iya, direcokin sedikit ya suka lah aku. Tapi nggak berlebihan. Nggak berlebihan, atau misalnya dia cemburu aku apa tapi dia jadinya mau ikut, ya gitu aku suka. Emang nggak suka yang dicemburuin? Aduh Suka. jangan nanya sama tante sudah lewat masa-masa itu. Langsung aja guys, ini banyak banget yang nanya ya. Aku harus segera menyampaikan kepada si Uti karena ternyata nih fansnya, aduh gila deh. Waktu zaman aku nggak ada loh yang kayak begitu fansnya ya. Ini fans yang benar-benar solid dan Solid. fanatik. Fans aku solid, aku Tapi bener- fanatik loh. Aku nggak mau Ngerasa nyebut mereka nggak sih? fanatik sih, aku nyebut mereka keluarga aja. Mereka Oh, gitu. separuh hidup aku. Aku nggak mungkin di sini tanpa fans-fans aku yang Gimana sih cara bikin fans sampai kayak begitu solid? Susah loh. gak ngerti tante. Apa karena sering dikumpulin? Kan ada tuh yang Jujur nggak pernah berkumpul kita. Loh, terus Kayak gimana? aku ya kalau misalnya ada meet and greet yang Di di mana? event atau kerjaan ya itu ya cuman kayak kita ketemu maksudnya ketemu yang aku ngadain sebuah acara. Kayaknya aku belum pernah deh. Oh, Mungkin kalau iya? mereka buat acara terus tiba-tiba aku datang, mungkin aku pernah ya kayak gitu ya. Oh, oke. Jam dulu. Karena nanti aku nggak mau ada kecemburuan. Misalnya aku bikin acara, terus nanti yang daerah lain yang udah ngedukung aku dari lama, udah effort banget nggak keundang. Aku nggak mau ada kecemburuan gitu. Karena kalau aku lihat kan bukan hanya di Indonesia ya, sampai di mana-mana loh fansnya ya. Sampai di Masa sih? Malaysia, sampai di Hong Kong, sampai di mana. Waduh, ini bisa buat partai nih kayaknya. Tapi ya. yang aku salutin mereka tuh bukan sekedar loyal doang, royal banget. Iya, Jadi benar. dulu aku pernah syuting, itu syutingnya di Bogor. Terus fans aku bawa mobil box ya, mobil kontainer. Apa ya, mobil Iya, iya, ha-ha. food truck tante. Oh iya? Mobil food truck, jadi biar kru film, artis-artisnya itu tuh semua dapat makanan. Jadi tuh makanan banyak banget dan itu 2 hari 3 hari berturut-turut. Mereka best banget. Dan mereka tuh juga bikin kalau Jumat Berkah Oh tiap iya. minggu ada, jadi kadang ke panti, ke pedalaman-pedalaman nih di perkampungan-perkampungan, terus nanti diupload waktu lagi ada peristiwa Palestina yang rame Iya, banget iya. juga kita pada bikin donasi, ada juga kita bikin donasi, bikin masjid. Jadi mereka tuh kegiatannya positif banget gitu loh. Iya, iya, bukan hanya sekedar adoring, terus kumpul-kumpul, tapi memang benar-benar ada misi sosialnya juga ya. Kok mereka bisa ya, bisa kepikiran yang kreatif Mereka salut begitu ya? banget. Biasanya kan udah gitu aja ketemu, salaman, foto-foto, pulang ya kan? Mereka juga yang kadang ingetin aku, misalnya aku ada salah sikap nih, dia langsung DM, Uti kayak gini kayaknya nggak bagus Ih, deh. so sweet Jadi mereka banget. ngingetin nggak sekedar yang penting Fuji ada muncul bikin Oke. konten. Ha-ha. Mereka tuh kayak ya mungkin orang ngeliatnya itu mengatur ya, tapi kalau menurut aku mereka itu ngasih tahu sebagai aku biar introspeksi diri. Jadi kayak mereka keluarga terbaik, ya, kayak sayangnya keluarga. tulus ya. Tulus banget. Ngerasa nggak sih karena Fuji itu baik ya, apalagi punya tanggung jawab membesarkan seorang Gala, jadi semua sama Allah tuh semua dilancarin, rezeki, orang-orang yang baik, Amin, fans-fans yang amin, fanatik. amin. Ngerasa nggak karena itu? Aku ngerasa Gala bener-bener bawa berkah, bawa rezeki sih buat aku. Setiap aku lagi senangin Gala dari hal simpel ya, bawa ke playground, kasih kado, besoknya tuh masya Allah banget, tiba-tiba dapat kerjaan bagus, ketemu relasi bagus, jadi bener-bener itu anak ajaib banget sih tante, rezekinya luar biasa banget. Bahkan dulu waktu Gala waktu lahir, itu ekonomi abang aku sama Kak Vanes juga masya Allah tiba-tiba dapat brand ambassador, dapat endorsement banyak pas Gala lahir. Dia benar-benar pembawa rezeki banget sih, berkah banget. Jadi sayang banget ya sama Sayang Gala ya. banget. Nah kalau nikah nanti gimana? Kalau nikah, kayaknya nanti siapapun yang jadi pasangan aku sebelum menikah kita akan ada pembicaraan itu deh.
Tapi aku pengennya sih Gala ikut aku karena kan dia udah terbiasa sama aku. Dan pastinya yang kalau misalnya aku nanti ada pasangan yang entah itu pacar, tunangan atau apapun, pastinya dia udah menerima Gala sih. Nggak mungkin aku bisa jadi pasangan sama dia kalau dari awal dia nggak menerima Gala, kayak nggak bisa deh. Jadi salah satu syarat untuk bisa menikah sama Uti adalah harus Menikah, ada Gala. Loh, kan Masih ujungnya kecil kan? loh, ujungnya orang itu adalah menikah loh. Setinggi Iya sih. apapun kita, sekaya apapun kita, kalau perempuan tuh balik-baliknya ujung-ujungnya nikah loh. Ya biar tidurnya nanti ada yang nemenin. Oh. Terus nanti ada yang perhatiin. Udah Ya punya keturunan lah. Pengen gak sih? punya keturunan pengen. Tapi kalau udah nikah kayaknya aku pengen habisin waktu aku sama pasangan dulu sih setahun, 2 tahun. So sweet. Pacaran dulu. Oh, jadi ini berarti Uti ini pacarannya harus sesudah menikah. Enggak dong, enggak juga. Oh. Aku tuh ini jadi haters aku nih ada bilang aku tuh duta ta'aruf tante. Oh, Karena ya waktu itu bagus ada dong. Kayak juga. Iya bagus sih sebenarnya Bagus ta'aruf dong. bagus banget masya Allah. Bagus, Tapi aku sebenarnya nggak sesempurna Iya, dan tidak iya, sereligius iya. itu. Jadi ada sebuah video aku ada ngomong bercanda, iya ya nanti ta'aruf itu sebenarnya omongan bercanda aja, ngerti kan? Aku juga tidak belum sereligius Iya, iya, itu. iya. Tapi kan itu berproses. Intinya kan Berproses. semua kan behave ya. Behave. lah. Kalau enggak kan nggak mungkin lah. Kok masih remaja normal, kok masih suka pacaran kalau Nah, hanya itu yang dapat saya sampai informasikan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini.